Halo semuanya, perkenalkan kami dari anggota 23 yang beranggotakan Anastasia Setyaningrum, Iren Dwi Yolanda Turnip, Lois Indah Kasih Karunia, Veronica Siburian, Intan Purnamasari Gulo, Eja Tesalonika Lucahyani, Lavena Angel Haryanto, Lisa Kurnia, Sesa Elina Sabati Putri, dan Teresia Anggit Nik Haryanto. Orang yang akan membahas tentang interferon alfa. Nah, yang pertama yaitu definisi dari interferon alfa. Apa sih interferon alfa itu? Interferon alfa adalah pengobatan dasar yang biasanya digunakan dalam pengobatan hepatitis B kronis dan juga kanker. Ini mengatur banyak gen dan terlibat dalam aktivitas virus dan juga antiproliferatif loh. Nama paten Berferon A, Intron A. Nama generik interferon alfa. Interferon alfa 2B ialah jenis obat yang digunakan untuk mengobati beberapa jenis kanker seperti leukemia, melanoma, limfoma folikuler, hepatitis B dan C. Interferon akan bekerja dan berfungsi untuk memberikan peringatan kekebalan tubuh, membantu sistem kekebalan tubuh, menghentikan virus agar tidak tumbuh, dan melawan infeksi tubuh dan beberapa jenis kanker. Pemberian interferon untuk melawan virus, termasuk virus hepatitis, akan disesuaikan dengan kondisi dari penderita. Jika berupa suntikan, akan diberikan di bawah kulit atau ke dalam otot. Namun, penggunaan juga perlu diperhatikan juga. Pengguna interferon harus diperhatikan oleh wanita hamil dan menyusui karena bisa membahayakan bayi yang belum lahir. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan golongan dan klasifikasi obat. Yang pertama, saya akan menjelaskan golongan interferon alfa, yang dimana dia mempunyai indikasi yang digunakan untuk pengobatan berbagai infeksi virus seperti hepatitis B dan hepatitis C, dan ada beberapa jenis kanker seperti leukemia dan melanoma. Contohnya seperti interferon alfa 2A dan interferon alfa 2B. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi interferon alfa, yang dimana dia juga mempunyai indikasi yaitu hepatitis B, hepatitis C, leukemia, melanoma, dan Kaposi sarkoma, dan mempunyai contoh yaitu interferon 2A, interferon 2B, dan peginterferon 2A dan peginterferon 2B. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi interferon, contohnya yang pertama, infeksi hepatitis B aktif kronis, dan yang kedua, infeksi hepatitis C aktif kronis. Kemudian ada kontraindikasi interferon, yaitu contohnya yang pertama, penyakit autoimun aktif seperti lupus atau artritis. Yang kedua ada gangguan hati, dan yang ketiga ada depresi berat atau gangguan psikiatrik. Kemudian yang keempat ada penyakit jantung, dan yang kelima kehamilan dan menyusui. Untuk kehamilan dan ibu menyusui tidak dianjurkan karena akan memiliki efek yang fatal pada bayi. Kemudian yang terakhir adalah penyakit tiroid. Ada beberapa efek samping yang disebabkan oleh obat interferon. Yang pertama itu ada sakit kepala dan otot, yang kedua itu ada rasa letih dan demam, yang ketiga itu ada gangguan lambung dan usus, yang keempat itu ada gatal-gatal, yang kelima itu ada mulut kering, yang keenam itu ada tremor, dan yang terakhir itu ada rambut rontok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik dan farmakodinamik di dalam obat interferon alfa 2B. Farmakokinetik interferon alfa 2B memiliki daya serap yang relatif cepat dengan waktu paruh 4,6 jam dan volume distribusinya 0,99 liter per kilo. Interferon diserap lebih lambat dan memiliki volume distribusi yang terbatas, atau
sebagian besar terbatas pada pembuluh darah dan hati. Farmakodinamik dalam obat interferon memediasi efek antivirus yang dengan menginduksi gen terinstimulasi interferon atau ISGS yang mengkode sejumlah protein efektif dengan efek antivirus seperti protein kinase. Baik, tutorial selanjutnya yaitu contoh penggunaan serta dosis interferon alfa. Untuk contoh penggunaan interferon alfa sendiri, selain digunakan sebagai terapi hepatitis B dan C, dapat pula digunakan sebagai terapi obat COVID-19. Jadi interferon alfa sendiri sudah terbukti dapat membantu menangani COVID-19. Untuk dosis yang diberikan biasanya 5 juta unit per dosis ekuivalen dan biasanya dikombinasikan dengan RIV 500 mg 2-3 kali intravenous. Oke, untuk selanjutnya adalah nursing consideration atau pertimbangan keperawatan. Terapi interferon alfa 2B memerlukan pertimbangan keperawatan untuk memastikan keamanan dan keefektivitasan obat. Obat ini hanya diberikan oleh resep dari dokter. Pertimbangan tersebut terdiri dari pengkajian dan pemantauan. Pengkajian terdiri dari pengkajian fisik meliputi pengkajian kulit dan mukosa, kemudian tanda-tanda vital, dan tes diagnostik seperti hasil tes laboratorium yang terdiri dari CBC, kadar glukosa TSH, dan tes fungsi hati dan ginjal. Kemudian untuk pemantauan yaitu pemantauan efek samping. Perawat juga perlu memberikan edukasi mengenai tujuan pemberian terapi obat dan cara pemakaian obat kepada pasien. Pertimbangan keperawatan lainnya adalah mengenai manajemen gejala dan dukungan emosional bagi pasien. Oke, selanjutnya yaitu indeks keamanan kehamilan. Obat ini termasuk kategori C oleh Food and Drug Administration atau FDA. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko pada janin. Oleh Therapeutic Goods Administration atau TGA, obat ini masuk kategori B3. Setelah dikonsumsi oleh hanya sejumlah kecil wanita hamil dan wanita usia subur, tanpa peningkatan frekuensi malforasi atau efek berbahaya. Namun, studi pada hewan menunjukkan peningkatan kerusakan janin, yang signifikansinya dianggap tidak pasti pada manusia. Hal yang perlu diperhatikan adalah sifat penginterferon alfa 2B yang perlu dikombinasi dengan ribavirin. Padahal ribavirin bersifat genotoksik dan mutagenik. Penggunaan bersamaan ribavirin dapat menyebabkan defek janin atau kematian pada janin, sehingga dikontraindikasikan pada ibu hamil dan pada pria yang pasangannya sedang hamil. Pada ibu, efek serius juga mungkin terjadi akibat penginterferon alfa 2B, yaitu gangguan pada status psikologis seperti depresi postpartum. Special precaution atau hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alfa interferon yaitu hanya dapat diberikan secara injeksi. Hal ini karena terurai dalam saluran lambung hingga usus. Dan penggunaan interferon ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian penggunaan dosisnya perlu diperhatikan karena dapat memberikan efek samping pada klien atau pasien yang menggunakannya. Kemudian frekuensinya dapat dipersingkat bila digunakan dalam bentuk senyawa konjugasi dengan polyethylene glycol atau PEG interferon untuk mengurangi efek samping yang berlebihan. Kemudian penggunaannya harus dimonitor atau dipantau oleh tenaga medis untuk mengetahui atau memantau respon atau efek samping dari alfa interferon tersebut. Berikut referensinya. Sekian
Sekian dari kelompok 23. Terima kasih.